iPhone, iOS 15, storage 128 GB, masih lancar jaya, harga 1 jutaan. Udah deh, simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. Halo teman-teman, sudah cukup lama kami tak membuat video murah tapi mahal. Dan kali ini di episode ke-6 kami datang bersama seekor iPhone yang mungkin sudah mulai dilupakan ya. Yes, ini dia iPhone 7. Kenapa iPhone 7? Kenapa nggak iPhone 6s? Kan lebih jadul, mungkin bisa lebih murah. Aduh, ayolah. Ini harganya udah 1 jutaan loh. Masih kurang murah apa lagi? Ya, jadi sekitar 1 bulan yang lalu kami mendapatkan iPhone 7 varian 128GB warna putih ini dalam kondisi bekas, normal, dan ada lecet pemakaian. Full set di harga 1,5 juta rupiah. Sayangnya putih ya, coba dapat yang jet black, keren sih. Tapi ya nggak masalah, yang penting fungsinya. Lalu apa yang akan kita dapatkan di iPhone 7 yang notabene sudah berumur 5 tahun ini? Oke, kita bahas mulai dari tampilannya dulu. Ya, sudah jelas. Tampilan iPhone 7 ini memang sudah jadul. Rasio layarnya masih 16:9, masih ada fingerprint di bagian depan, kamera juga cuma 1, bodi masih menggunakan aluminium, jadul lah pokoknya. Yang tidak terlihat jadul hanya tidak ada port jack audio 3,5 mm. Ya, ngeselin ya. Untuk gamers ini jelas mimpi buruk. Satu-satunya smartphone muda yang memiliki desain seperti ini hanya iPhone SE generasi 2. Itu juga karena iPhone SE memang difungsikan sebagai lini memorial. Beralih ke bagian layar, kalau hanya dilihat dari spesifikasinya, iPhone 7 ini memang agak menyedihkan. Panelnya IPS, resolusinya HD pula. Tapi kenyataannya tak seperti itu. Kualitas layar iPhone 7 ini masih setara dengan iPhone XR. Di sini kami juga ada iPhone XR dan tak ada bedanya. Sensitivitasnya juga oke dan akurat. Coba lihat ini. Yang jadi masalah ini justru ukurannya. Kalau kalian terbiasa menggunakan smartphone layar poni atau layar penuh di atas 6 inch, layar iPhone 7 ini akan terasa kekecilan. Terlebih untuk orang yang jempolnya jumbo, mending cari yang lain. Tapi secara keseluruhan untuk penggunaan di tahun 2022, layar iPhone 7 masih sangat cukup memenuhi kebutuhan. Lanjut, apalagi sekarang? RAM. Kalian bercanda. Kalau produk Apple ditanya soal RAM, jawaban kami sudah jelas. Apa itu RAM? Kita bahas chipset dan performanya saja. Oke, iPhone 7 ini masih menggunakan chipset Apple A10 Fusion 16 nanometer yang juga dipakai di iPad 6 dan iPad 7. Ukuran fabrikasi yang termasuk besar untuk tahun ini. Kebanyakan chipset baru saat ini ukuran fabrikasinya sudah 1 digit. Melalui Antutu Benchmark versi 9, iPhone 7 masih bisa menghasilkan skor mencapai 293 ribuan. Apakah kentang? Sepertinya masih cukup jauh dari kata kentang, tapi memang tidak terlalu kencang. Mungkin setara dengan chipset kelas menengah di tahun ini. Untuk gaming di PUBG Mobile, iPhone 7 masih mampu mendapatkan setting grafis di Smooth Ultra. Ya walaupun jika sudah sampai di scenes perang atau banyak asap, ngedrop juga frame rate-nya. Emang udah tua bos, masih bisa main PUBG juga udah untung. Untuk sosial media, chat, dan multimedia mulus, lancar, no complaint. Terkhusus untuk rekam melalui IG Story. Ya mungkin kalian juga sudah tahu, hasil rekaman IG Story iPhone selalu lebih oke dibanding smartphone Android. Suhu dan baterainya bagaimana? Panas, boros, ini udah jelas. Udah nggak perlu ditermogan atau tes apapun. Smartphone ini gampang sekali panas dan baterainya sangat boros. iPhone sebelum generasi 11 series memang selalu kewalahan dalam menghadapi masalah suhu dan daya tahan baterai. Jangankan main game atau benchmarking test, buat nonton YouTube 1 jam aja udah mulai demam. Suhu dan baterainya sekaligus menjadi kelemahan yang cukup fatal bagi iPhone 7 di tahun 2022 ini. Meskipun begitu, ada satu hal istimewa dari iPhone 7 ini yang membuatnya jauh melampaui harga 1 jutaan. iOS 15. Yap, inilah bintang dari penggunaan iPhone 7 di tahun 2022. Perlu kami perjelas, iPhone 7 dirilis pertama kali tahun 2016 menggunakan iOS 10.
Dan gilanya, 6 tahun setelah peluncurannya, si tua bangka yang satu ini masih bisa menjalankan sistem operasi yang setara dengan iPhone 13. Cuma dengan 1 jutaan, kalian bisa merasakan experience dan fitur software milik smartphone puluhan juta. Jika boleh membandingkan, tak ada satupun smartphone Android yang pernah mendapatkan dukungan Android lebih dari 3 generasi. Atau mungkin cuma 2. Kalian para kaum mendang-mending, lebih baik kalian akui keunggulan iPhone yang satu ini. Dampaknya apa sih? Dengan adanya dukungan software terbaru seperti ini, iPhone 7 dipastikan akan mampu menjalankan seluruh aplikasi di App Store lengkap dengan update terbarunya 1 hingga 2 tahun ke depan. Kecuali jika kalian memilih iPhone 7 dengan storage di bawah 128 GB, itu jelas bencana. Berkat iOS 15 ini juga kejadulan iPhone 7 hanya terasa sampai bagian fisiknya saja. Kalau sudah dipakai, kalian mungkin tak akan menyangka bahwa smartphone ini sudah muncul 6 tahun yang lalu. Hal istimewa lainnya yang dimiliki iPhone 7 adalah kualitas perekaman video kamera belakangnya. Bukan resolusi 4K-nya bukan. Yang istimewa menurut kami justru ada di perekaman dengan resolusi Full HD 60 fps khusus untuk kondisi cukup cahaya. Ingat, cukup cahaya ya. Agak gelap dikit udah hancur hasilnya. Jika seluruh syarat terpenuhi, maka hasil perekaman video kamera belakang ini bakalan mulus, stabil, no jitter, kualitas audionya jempolan, dan bahasanya mungkin iPhone banget lah. Tes perekaman video iPhone 7 kamera belakang. Ini jalannya, sekarang lari. Cakep ya. Kelebihan ini sekaligus menunjukkan kelemahan bahwa kamera iPhone 7 tak bisa digunakan dalam segala kondisi. Kualitas fotonya juga terlihat natural khas smartphone keluaran 2016-2017, di mana pada masa itu teknologi AI belum merajalela. Sudah cukup tertinggal jauh dibanding smartphone lain yang lebih baru. Optimasi bawaan iOS 15 pun tak terlalu membantu untuk masalah ini. Jujur saja, kami tak terlalu suka dengan hasil foto yang natural. Ribet, harus edit sana-sini. Kami lebih suka hasil kamera dengan AI yang heboh macam Vivo yang bisa menghasilkan foto bombastis sekali jepret. Lebih instan, efektif, efisien, dan memanjakan mata. Kelebihan lain yang bisa kami temukan di iPhone 7 ini ada pada feel vibrasi yang terasa sangat flagship. Suara speakernya juga masih tergolong oke jika dibandingkan dengan smartphone di harga 3-4 jutaan. Lalu dengan seluruh kekurangan dan sedikit kelebihan yang ada, iPhone 7 ini cocok untuk siapa? Yang pertama, untuk kalian yang belum pernah pegang iPhone dan ingin mencoba iPhone untuk pertama kalinya di tahun ini, iPhone 7 cocok. Terus terang saja, berpindah dari Android ke iOS bukan perkara mudah, dan tak sedikit orang yang menyesal beli iPhone mahal-mahal namun kesulitan mengoperasikannya. Jadi sebelum beli yang mahal, kalian bisa coba dulu iPhone 7. Kedua, untuk kalian user Android yang perlu smartphone kedua, dengan memilih iPhone 7 sebagai smartphone kedua, kalian akan memiliki konektivitas dan kebiasaan yang lebih bervariasi. Kalian tentu tahu ada beberapa aplikasi yang hanya tersedia di iOS. iPhone 7 mampu menjawab kebutuhan tersebut. Ketiga, untuk kalian yang butuh logo Apple coak. 1 jutaan dapat logo Apple coak dan masih lancar digunakan untuk 1-2 tahun ke depan. Apalagi kalau bukan iPhone 7 yang jet black doang ya tapi. Keempat, buat kalian kaum HP miring, iya, kalian para gamers tulen yang suka lupa makan kalau lagi push rank, silahkan lempar HP ini jauh-jauh dan jangan pernah lirik iPhone kalau dompet kalian masih sekarat. Lalu jika ada pertanyaan apakah iPhone 7 masih worth it untuk tahun 2022, jawaban kami jelas sangat worth it. 1,5 juta adalah harga yang sangat murah untuk menebus iOS 15. It's very simple. Sekian video murah tapi mahal Gosip Tekno episode ke-6. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.